Selamat datang di tutorial analisa mesh dan supermesh bersama saya Marcella Astrid. Analisa mesh itu juga dikenal sebagai analisa loop untuk menganalisa suatu rangkaian listrik. Dasar dari analisa mesh, kita harus tahu P sama dengan I dikali R, hukum Ohm biasa. Kemudian kita juga harus tahu dalam suatu loop tertutup, sigma V-nya itu sama dengan 0. Kita harus ingat dasar itu. Nah, dalam rangkaian ini ada dua loop. Loop dasar, 1, 2. Kita gambar saja seperti ini. Arahnya terserah, tapi saya lebih suka arahnya sama semua. Selain loop ini sebenarnya ada loop satu lagi yang besar, tapi kita tidak pakai itu. Kita anggap saja loop yang di sini itu arusnya I, Y, dan yang di sini I, Z. Kita menganalisa dulu yang IY. Saat kita menganalisa IY, kita selalu beranggapan IY yang paling besar. IY selalu mengalahkan loop-loop yang lain besar arusnya. Kita analisa IY, loop Y. Kita lihat komponen apa aja yang melalui IY. Pertama, kita jalan dan kita menemukan sumber tegangan. Sumber tegangan saat IY masuk, dia bertemu dengan tanda minus dulu, sehingga minus 10 itu V-nya. Kemudian saat bertemu 1K, V-nya itu adalah V itu I dikali R. I-nya adalah IY, R-nya adalah 1 kilo ini. Sehingga kita jumlah dengan kita 1K kita jadi 1000 saja. 1000 IY ditambah dengan, nah ini di 4,7K ada dua arus yang mengalir di sini, IY dan IZ. Arahnya IY dan IZ di komponen ini arahnya berlawanan. IY arahnya ke bawah, IZ arahnya ke atas. 4700 dikali I-nya, karena I yang paling besar, jadi IY arahnya berlawanan, makanya dikurang dengan IZ. Sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Persamaan 1. Persamaan kedua, kita lihat IZ, komponen yang dilewati 4,7K. Di 4,7K ini ada dua arus yang mengalir, IY dan IZ. Karena saat ini kita sedang menganalisa IZ, jadi kita anggap IZ itu yang paling besar. Sehingga 4700 dikali IZ yang paling besar, karena arahnya berlawanan makanya dikurang dengan IY. Ditambah dengan di 3,3K ini, dan arus yang dilewati hanya IZ, sehingga 3300 dikali IZ. Dan sumber tegangan. Saat IZ masuk ke sumber tegangan, yang pertama kali ditemukan adalah tanda positif, sehingga kita jumlah positif 10
sama dengan 0. Kita sudah mengetahui dua persamaan. Dengan dua persamaan dan dua variabel, Y dan IZ, kita sudah bisa mengetahui berapa Y dan berapa IZ dengan cara eliminasi atau substitusi. Contoh yang lain. Di sini ada 3 loop. Langsung gambar saja. Kita namakan di sini IX, IY, IZ. Kita lihat ada sumber arus. Arus 2 ampere. IX juga ke atas. Berarti kita sudah tahu IX itu sama dengan 2. Jadi kita tidak perlu menganalisa loop yang di sini lagi. Sekarang kita menganalisa yang di sini. Y. Di loop Y. Komponen yang dilewati adalah 10, 5, dan 20. 10 dilewati oleh IX dan IY. Karena saat ini kita sedang menganalisa loop Y, IY itu selalu yang paling besar. Sehingga 10 dikali IY, karena arahnya berlawanan dengan IX, makanya dikurang IX. Ditambah dengan 5 di sini, cuma dilewati IY. 5 IY. Ditambah 20 yang di sini dilewati oleh IY dan IZ. 20 IY yang paling besar, karena arahnya berlawanan dengan IZ, makanya dikurang. Sama dengan 0. Kita sudah tahu IX sama dengan 2. Kita IX ganti dengan 2. Kita analisa loop Z. Komponen yang dilewati, kita lihat 20 ohm. 20 ohm dilewati oleh 2, karena sekarang kita sedang menganalisa IZ, loop Z, maaf. Sehingga IZ itu yang paling besar. Karena arahnya berlawanan dengan IY, IZ ke atas, IY ke bawah, jadi dikurang. Ditambah dengan 2 ohm ini cuma dilewati oleh IZ. Kemudian sumber tegangan ini saat IZ bergerak, pertama kali yang ditemukan adalah tanda positif, sehingga ditambah 8 sama dengan 0. Kita tahu dua persamaan, dua variabel, IY dan IZ. Kita bisa mencari berapa IY dan berapa IZ. Contoh berikutnya. Di sini ada 4 loop. 4 basic loop. Loop dasar 2, 3, dan 4. Kita perbesar saja gambarnya biar, karena loop ini itu mencakup komponen ini, dan komponen ini. Supaya lebih jelas kita gambar besar saja loopnya. Kita namakan di sini I, A, I, B, I, C, dan I, D. Kita analisa terlebih dahulu IA. Loop A. Dia melewati 12 volt. Saat pertama kali masuk, dia menemui
tanda negatif, sehingga 12, minus 12. Kemudian bergerak lagi, bertemu dengan 4 kilo. Di 4 kilo ini dia ada IA dan ID. IA di 4 kilo mengarah ke kanan. ID mengarah ke kiri, arahnya berlawanan. Karena saat ini kita sedang mengamati loop A, IA yang paling besar, sehingga IA dikurang ID. Kemudian jalan lagi, kita bertemu dengan 1 kilo. 1 kilo ini dilewati oleh IA dan IB, arahnya berlawanan. 1000 IA karena arahnya berlawanan dikurang IB. Kemudian kita melihat 8 volt. Saat IA masuk, yang pertama kali ditemukan adalah tanda positif, sehingga plus 8 volt sama dengan 0. Kita lihat loop B sekarang. Ini saya ingatkan lagi ya. Arah loop terserah kalian, tetapi yang lebih mudah satu arah saja. IB. Pertama kali ada komponen 8 volt. Saat masuk bertemu dengan minus. Jadi minus 8. Ditambah di 1 kilo ada IA dan IB. IB yang paling besar karena kita sedang mengamati loop B. Jadi 1000 IB dikurang IA. Karena kita sedang mengamati IB, IB yang paling besar. Dan karena IB berlawanan dengan IA, kita dikurang. Ini supaya lebih jelas tulisannya. Kemudian melewati 2 kilo. Di 2 kilo ini ada IB dan ID yang mempengaruhi. IB ke arah kanan, ID ke arah kiri. Sehingga IB dikurang ID. Dan 10 kilo. Di 10 kilo ini ada IB dan IC. Arahnya berlawanan. IB ke bawah, IC ke atas. 10.000 IB dikurang IC sama dengan 0. Loop B sudah, kita sekarang ke loop C. Di loop C, C. 10 kilo ada IC dan IB. 10.000. Karena kita sedang mengamati loop C, jadi IC dikurangi IB. IC yang lebih besar daripada IB. Dan karena arahnya berlawanan, makanya di minus. Kemudian 5 kilo. Di 5 kilo dipengaruhi oleh IC yang ke arah kanan dan ID yang ke arah kiri. 5.000. IC kurang ID. Kemudian sumber tegangan 6 volt. Saat pertama kali masuk bertemu dengan tanda negatif. Negatif 6 sama dengan 0. Kemudian kita ke loop D. Di loop D melalui 5 kilo, 2 kilo, 4 kilo, dan 3 kilo. Di 5 kilo, loop D
ID itu ke arah kiri, IC ke arah kanan. Sehingga 5.000 ID yang lebih besar dikurangin IC. Ditambah 2 kilo ini ID kurang IB. Ditambah 4 kilo ini ID kurang IA karena arahnya berlawanan. Dan 3 kilo itu hanya dipengaruhi oleh ID. Ini tidak perlu tanda kurungnya. Sama dengan 0. Kita tahu 4 persamaan. 1, 2, 3, 4. Dan kita tahu 4 variabel, IA, ID, IB, dan IC. Kita bisa mencari berapa IA, berapa IB, berapa IC, dan berapa ID. Berikutnya, supermesh. Supermesh terjadi kalau, misalnya kita gambarkan dulu basic loop-nya. Kita memiliki sumber arus. Tetapi di sumber arus ini ada dua loop yang mengenai. 2 atau lebih loop yang mengenai. Nah, ini tidak bisa. Sebenarnya bisa, tapi dengan cara yang sangat susah. Sehingga saya sarankan menggunakan supermesh. Nah, supermesh itu loop yang besar. Seperti yang tadi saya sudah bilang, ini hanyalah basic loop dasar. Tetapi ada juga loop yang besar. Seperti ini. Ini juga loop yang besar. Ini juga loop yang besar. Ini juga loop yang besar. Kita harus mengganti loop-loop yang mengenai sumber arus ini, sehingga hanya ada satu loop yang mengenai sumber arus ini. Anggap saja kita ganti yang ini. Kita hapus. Kita ganti dengan loop yang lain. Loop yang besar. Jika saya memilih loop yang seperti ini, itu akan sama aja karena sumber arus akan mengenai 2 loop. Kita pilih loop besar yang tidak mengenai sumber arus. Ini namanya supermesh. Sekarang kita namai, ini anggap aja IX, ini IY. Yang besar namanya IZ. Nah, sekarang seperti kita menganalisa seperti biasa saja. Pertama yang kita analisa loop X terlebih dahulu. Nah, kita tidak perlu menganalisa loop X. Kenapa? Kita sudah tahu IX. 5 ampere cuma dilewati oleh IX. Kita sudah tahu IX sama dengan berapa. IX ke arah bawah, 5 ampere ke arah atas. Berarti kita sudah tahu IX itu minus 5. Ini karena berlawanan arah, minus. Kita sudah tahu IX-nya berapa, jadi kita tidak perlu menganalisa IX.
Sekarang kita ke loop Y langsung. Loop Y. Komponen yang dilewati loop Y. 2 ohm. 2 ohm ini hanya dilewati oleh Y. Jadi 2 Y ditambah dengan 2 ohm ini dilewati oleh Y yang ke arah kiri dan IX yang ke arah kanan. Jadi 2 karena kita sudah mengamati loop Y. IY dikurangin IX. Arahnya berlawanan, makanya dikurang. Kemudian sumber tegangan minus 10 volt karena pertama kali I yang temukan adalah tanda minus. Minus 10 sama dengan 0. Persamaan 1. Kemudian kita lihat supermesh-nya atau loop Z. Di loop Z, pertama menemukan 10 volt yang tanda negatif duluan, berarti minus 10. Kemudian jalan bertemu dengan 8 ohm. 8 ohm hanya dipengaruhi oleh IZ, berarti 8 IZ. Kemudian jalan lagi 4 ohm. Di 4 ohm ini dipengaruhi oleh IZ yang ke arah atas dan IX yang ke arah atas juga. Sehingga 4 IZ, karena arahnya sama, kita jumlah IX. Sudah. Nah, sudah itu aja. Sama dengan 0. Kita sudah tahu IX minus 5. Ganti ini minus 5. Dan ini minus 5. Kita memiliki 2 persamaan dan 2 variabel IY dan IZ. Kita akan tahu berapa IY dan berapa IZ. Contoh lain. Pertama, kita gambarkan dulu basic loop-nya. 1, 2, 3, 4. Kita lihat apakah ada sumber arus yang dikenai oleh 2 atau lebih loop. Ada. Jadi kita harus mengganti salah satu dari loop ini. Anggap saja kita ganti yang ini. Oh, maaf, ini ada yang belum diketahui. Ini 24 volt. Nah, kita mengganti loop yang ini dengan loop yang lebih besar. Nah, loop yang lebih besar ada 1, 2, 3, 4. Ada banyak loop besar. Tetapi kita memilih yang tidak mengenai sumber arus. Loop yang besar sekali ini tidak bisa dipakai karena dia mengenai 2 ampere ini. Sehingga kita memilih antara yang ini atau yang ini juga bisa. Ya, itu saja. Yang tidak mengenai sumber arus yang lain. Kita pilih saja yang ini. Sekarang kita namakan I, A, I, B, I, C, I, D. Namanya terserah.
Mau IX, IY, IZ, I alpha juga boleh. Kemudian kita analisa. Lihat yang dari sumber arusnya. 2 ampere dilalui oleh IB. 2 ampere ke kanan, IB ke kiri. Kita sudah tahu IB minus 2 ampere. Karena arahnya berlawanan. Kemudian 4 ampere dilalui IA. 4 ampere ke atas, IA ke bawah. Berarti kita sudah tahu IA minus 4 ampere. Jangan khawatir sama tanda minus. Tanda minus itu pertanda ntar terbalik aja sebenarnya loopnya. Arah arusnya terbalik. Ya, sekarang kita analisa loop yang lain. Kita analisa loop C dulu. Loop C. Di loop C mengenai 9 volt. Saat loop C masuk, menemui tanda positif dulu, berarti 9. Ditambah dengan 4 ohm ini hanya dipengaruhi oleh IC. 4 IC. Ditambah 1 ohm ini dipengaruhi oleh IC dan IB yang arahnya IC ke atas, IB ke bawah, arahnya berlawanan, berarti 1 IC dikurang IB. 2 ohm ini dipengaruhi IC yang ke kanan dan ID yang ke kiri, sehingga 2 IC kurang ID sama dengan 0. Kemudian kita analisa loop D. Empat ohm ini dipengaruhi oleh IA yang ke arah kanan dan ID yang ke arah kanan juga. Jadi 4 ID karena arahnya sama, kita jumlah dengan IA. Kemudian bertemu dengan 3 ohm. Di 3 ohm ini hanya dipengaruhi ID. 3 ID. 1 ohm dipengaruhi ID saja. 1 ID ditambah 2 ohm ini dipengaruhi oleh ID dan IC. ID ke arah kiri, IC ke arah kanan. Jadi 2 I, karena kita sudah mengamati loop D, jadi ID yang lebih besar dikurangi dengan IC. Kemudian lanjut lagi, kita bertemu dengan 2 ohm. Di 2 ohm ini dipengaruhi oleh ID yang ke arah kiri, IB yang ke arah kanan, IA yang ke arah kiri. Ada ID, IB, IA. ID dengan IB arahnya berlawanan sehingga dikurang. ID dengan IA arahnya sama sehingga dijumlah. Kemudian bertemu dengan 24 volt. Saat masuk bertemu dengan negatif duluan, sehingga negatif 24 sama dengan 0. Kita sudah tahu IB minus 2. IB itu minus 2, kita ganti saja. IA minus 4. Ya, kita tahu 2 persamaan dan 2 variabel, IC dan ID. Kita bisa tahu berapa IC dan berapa ID. Sekian penjelasan saya mengenai analisa mesh. Terima kasih.